Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di Mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Kamis 18 September 2025 bersama saya Dwi Yatmi. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya terberkati oleh firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Demikian bunyinya, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapannya, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakumu dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Puji nama Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-5 sampai 7 ini hanya satu ayat yang menjadi berkat bagi saya, yaitu di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 yang berbunyi, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakumu dan jadilah bijak. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan, dengan memerintahkan orang pemalas untuk belajar dari perilaku semut yang rajin mengumpulkan makanan di musim kemarau untuk bekal di musim paceklik, meskipun tidak memiliki pemimpin atau penguasa. Semut adalah makhluk kecil yang sering kita abaikan, Bapak Ibu. Ternyata menyimpan banyak pelajaran hidup yang luar biasa. Dalam Alkitab sering digunakan sebagai contoh tentang hikmat dan kebijaksanaan untuk kita teladani. Meskipun semut itu terlihat kecil, memiliki banyak karakteristik luar biasa yang dapat kita pelajari. Bahkan Alkitab menyebutkan sebagai makhluk bijak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita semuanya itu belajar dari perilaku semut, yaitu memiliki tanggung jawab, kerja keras dan hikmat. Di dalam ayat yang ke-6 ini ada 4 hal yang bisa kita contoh dari semut berdasarkan Alkitab, yaitu yang pertama, kerja keras tanpa henti. Semut dikenal sebagai pekerja keras yang tidak pernah berhenti berusaha. Bahkan dalam kesulitan pun semut tetap bekerja. Sebagai orang percaya, kita juga diajak untuk bekerja keras. Bahkan bukan hanya untuk kebutuhan jasmani kita, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar dari semut, yaitu disiplin dan perencanaan. Semut selalu mempersiapkan kebutuhan mereka dengan teratur. Bahkan sebelum musim sulit tiba, mereka mengajarkan pentingnya perencanaan dan disiplin. Dalam Amsal 30 ayat 25 dikatakan semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Sebagai manusia, kita seringkali lalai dalam mempersiapkan masa depan, baik secara fisik maupun rohani. Kita diingatkan untuk hidup disiplin, menjaga waktu doa, membaca firman Tuhan, dan mempersiapkan hati kita untuk menghadapi tantangan hidup. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu kerjasama dan harmoni. Pada diri semut tidak pernah bekerja sendirian. Mereka kalau kita lihat selalu berbaris. Banyak sekali teman-teman yang ada di belakangnya. Mereka selalu bekerja sama dalam kelompok, saling membantu dan memastikan tugas selesai dengan baik. Ini mencerminkan pentingnya kerjasama dan kesatuan dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Di dalam pelayanan kita saling membutuhkan, baik itu
pengerja gereja, pengurus gereja maupun jemaat dan hamba Tuhan itu saling terkait, saling membutuhkan, harus sejalan secara harmoni. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, Paulus mengajarkan bahwa setiap anggota tubuh Kristus itu memiliki peran yang penting dan saling melengkapi. Kita dipanggil untuk bekerja sama, saling mendukung, bukan saling menyikut, dan bersatu untuk melayani Tuhan dan sesama di sekitar kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu, ketekunan di tengah tantangan. Semut tidak pernah menyerah meskipun menghadapi rintangan besar. Mereka terus berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan tugasnya, mengajarkan kita tentang ketekunan dan keberanian menghadapi kesulitan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 tertulis, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Ketekunan menginspirasi kita untuk terus bertahan dalam iman dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan di tengah ujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai menerapkan semua pelajaran berharga di atas dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang rajin, disiplin, dan bersedia bekerja sama dengan orang lain. Dengan mempraktikkan sifat-sifat ini, kita dapat memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Melalui semua ini, kita diingatkan bahwa hikmat Tuhan sering kali ditemukan dalam hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Jangan abaikan pelajaran berharga yang Alkitab ajarkan, karena Tuhan dapat berbicara melalui segala ciptaannya untuk membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita hidup dengan penuh hikmat dan tanggung jawab, serta memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kita. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak yang terdapat di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk kita selalu memiliki tanggung jawab, disiplin, bekerja sama, dan mempererat hubungan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Karena kita dipilih Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini saya akhiri sampai di sini, tetapi saya percaya firman Tuhan itu hidup dalam hati kita masing-masing dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mengaminkan di dalam berdoa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kami berbahagia pagi ini Tuhan, firman-Mu yang begitu memberikan pedoman ke dalam hidup kami, agar kami dapat meniru sikap semut yang memiliki tanggung jawab, kerja keras, dan hubungan yang baik terhadap sesama kami, terlebih kami sebagai sidang jemaat-Mu yang akan membangun tubuh Kristus. Tuhan, Engkau pakai kami sesuai dengan apa yang kami miliki, kemampuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Eratkanlah hubungan kami dengan tali kasih Tuhan, agar kami dapat membangun gereja kami dengan baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi kepada kami Tuhan, itu semua adalah yang telah Engkau berikan dan Engkau siapkan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang kami terima dan kami kerjakan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berkati setiap kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Tuhan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati.